Assalamualaikum sahabat ambeien di seluruh Indonesia. Bagaimana, apakah pagi ini masih sembelit-sembelit, masih nyeri-nyeri, masih bergelut dengan benjolan dan lain-lain ya. Selamat menikmati ya. Begitu ya. Selamat berjuang para ambeienwan, ambeienwati, dobulwan, dobulwati. Semoga usaha-usaha kita semua, usaha-usaha Anda untuk sembuh segera terjawab ya, segera berhasil. Baik, seperti biasa pagi-pagi ini saya ingin membaca komen-komen dari teman-teman kita, para dobulwan, dobulwati, ambeienwan, ambeienwati ya. Kita slow-slow saja, tidak usah terlalu dipikir. Sakit itu ya biasa, sakit setelah operasi ambeien itu memang seperti wajib gitu ya. Kalau wajib itu ya pasti seperti itu ya. Baik, yang pertama dari Ed Randis, izin tanya Pak Khalid, kenapa ya kalau saya minum albumin fasesnya kok agak keras, susah keluar saat BAB. Nah ini memang albumin itu tujuannya untuk mengeringkan luka. Barangkali ketika kita minum yang kering itu tidak hanya lukanya, tapi makanan-makanan yang diolah di perut itu juga ikut kering, agak mengering, jadi agak keras begitu. Tapi itu akan mempengaruhi kelancaran keluarnya. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau memang tidak bisa keluar sama sekali gara-gara keras itu, ya usahakan albuminnya dikurangi. Apalagi kalau sudah tidak berdarah ya. Apalagi kalau bekas jahitannya atau bekas operasinya sudah tidak berdarah, albuminnya dikurangi. Memang ini ya, sakit ini agak harus seimbang. Misalnya kalau makan buah banyak itu akan menimbulkan banyak darah dan akan menyebabkan berdarah, maka buahnya dikurangi. Tapi kalau tidak makan buah, tidak makan yang berserat, kemudian fasesnya keras, ya memang ini untuk mengatur keseimbangan ini tidaklah mudah ya. Seperti terutama orang yang punya sakit asam lambung ini juga agak harus istimewa hati-hatinya ya. Kalau dia tidak makan buah, fasesnya keras. Kalau makan buah, lambungnya kumat. Nah ini bagaimana caranya? Nah inilah yang perlu pengalaman-pengalaman dari yang sudah-sudah ya, dari Anda yang sudah punya pengalaman silahkan di-share. Jadi yang punya dua penyakit yang saling bertentangan, kalau makan ini jadi ini, kalau nggak makan ini yang kena. Nah seperti itu. Nah ini juga albumin ini menurut saya tidak terlalu berat ya. Ini tinggal dikurangi saja minum albuminnya, terus serat-seratnya yang ditambah. Begitu ya Bang Randis ya. Semoga lekas sembuh Bang ya. Kemudian ada ASM, saya baru 5 hari dan sedang merasakan luar biasa ya. Baru 5 hari ini top ya. 5 hari ini adalah 1 hari sampai 2 minggu, 3 minggu ini adalah puncak-puncaknya. Anda akan bingung, Anda akan ini kok begini, apakah saya bisa sembuh. Kadang-kadang pikirannya macam-macam sampean di fase-fase 1 bulan awal itu. Tapi ini kalau Bang ASM ini sudah siap mental, saya kira ini akan lebih cepat selesainya ya. Jadi meskipun kita sakit, tapi kalau mental kita siap, itu insya Allah akan kita akan tetap ada rileks-rileksnya. Tapi sudah sakit, mental kita nggak siap, bingung terus orang kanan kirinya di rumahnya ikut bingung, jadi semuanya ikut bingung. Tapi kalau yang sakit ini udah nggak apa-apa, ini saya masih sedang sakit, ini saya nggak kuat sebenarnya ini, tapi tenang aja, saya yakin ini akan sembuh begini ya. Jadi mentalnya tetap siap. Begitu ya Bang ASM ya. Semoga semakin baik ya, dari hari ke hari semakin membaik. Bapak Oro hadir lagi, Bapak Khalid 3 bulan masih perih, Bapak habis BAB terus, benjolannya belum kempes Pak. 3 bulan Bapak Oro ini masih sulit BAB, makanya yang cukup ya Bapak Oro ya, jangan makan sambal, jangan makan daging dulu, kemudian makan yang berserat, tetap standar umum itu tetap dipenuhi, kemudian nyeri masih perih-perih ini kalau nggak berdarah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau nggak berdarah dan masih bisa BAB itu sebenarnya masih bagus. 3 bulan masih perih, Bapak habis BAB, berarti kan dia bisa BAB, nggak apa-apa Bapak Oro, tenang saja wis, paling nanti ke 4 bulannya sudah mulai sembuh lah. Ininya belum kempes, coba kalau 3 bulan belum kempes dicek ke dokter aja Bapak Oro,
dicekkan apakah ini ambeien atau bukan. Kalau memang belum siap ke dokter, coba dioles-oles minyak tawon ya, siapa tahu ada efeknya, ada efek positifnya maksudnya. Kemudian ada akunnya Ardelia Putri. Salam kenal Pak Khalid. Salam kenal juga. Saya sudah 2 bulan pasca operasi. Alhamdulillah BAB lancar. Masih sedikit nyeri. Ya biasa ini 2 bulan. Enggak apa-apa asal enggak berdarah. Tapi sebelum BAB selalu keluar cairan yang berbau. Apakah berbahaya? Enggak berbahaya itu. Agak kekuningan begitu kan ya. Enggak apa-apa Mbak Ardelia Putri. Yang penting BAB lancar, nyeri-nyeri dikit enggak apa-apa, keluar cairan enggak apa-apa, dibasuh. Kalau perlu coba masih boleh juga direndam air hangat, siapa tahu itu mengering atau bagaimana begitu ya. Kan cairan yang bau itu menurut saya masih ada luka di dalam tapi enggak berdarah ya, tapi keluarnya cairan. Ya kayak nanah itu ya. Nanah itu gudiken ya. Gudiken keluar nanah gitu loh, mungkin seperti itu ya. Tenang ya Mbak Ardelia Putri. Kemudian ada akunnya Aquarius. Saya operasi tanggal 31 Januari, jadi belum sebulan. Sampai sekarang masih ada benjolan kecil, sering keluar cairan. Kenapa ya? Nah, setiap BAB sedikit perih, susah keluar juga. Apa karena lubang anus sempit? Tapi alhamdulillah saya sudah bisa kerja. Alhamdulillah, ini yang paling penting, udah bisa kerja. BAB gede susah nggak apa-apa, yang penting nanti ujung-ujungnya keluar ya. Meskipun susah nggak apa-apa, ujung-ujungnya yang penting keluar tuntas. Ini masih belum sebulan, itu wajar ya, wajar Bang Aquarius ya, nggak apa-apa. Kalau ada benjolan kecil coba diolesi minyak tawon dulu ya, sampai 2 bulan 3 bulan apakah kempes apa enggak. Kalau tetap nggak kempes dan semakin besar ya diperiksakan lagi ke dokter. Seperti itu ya Bang Aquarius. Tenang, ini sudah BAB lancar, ini menurut saya sudah tanda-tanda kesembuhan, sudah terbuka dan sudah bisa kerja. Ini udah mantap ini ya. Selamat sudah sembuh, sudah mau sembuh. Kemudian teman kita Wati Safni hadir lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak dulu Pak, makasih jawabannya, bikin semangat lagi. WK. Senyumnya orang Indonesia itu kalau ditulis wek ya. Beda dengan senyumnya negara lain ya. Saya juga begitu, kalau nggak begitu kwek KW gitu. Selamat Mbak Wati Safni. Kemudian ada Musafa, ini kayaknya baru. Pak Khalid, pasca operasi kalau sering BAB apa harus minum obat diare? Enggak juga sih. Enggak ya. Jadi setelah operasi itu ada 2 kemungkinannya, sulit BAB dan gampang BAB. Itu sudah sering dialami oleh teman-teman kita ya yang ada di YouTube ini. Banyak dulu yang juga begitu, saya kok nggak bisa nahan BAB. Itu nggak apa-apa ya, itu turuti aja. Kalau pengen BAB turuti saja ya. Nah, coba kalau sering BAB dan selalu keluar, makannya diperbanyak nasinya biar ada yang keluar ya. Gitu ya. Jangan kecuali itu perutnya yang mungkin sebelum operasi perut sering diare, sering ini ya mungkin. Kalau enggak, itu insya Allah enggak apa-apa. Makanya ditambah aja biar kuat menghadapi cobaan, menghadapi kenyataan. Ini ada Miss Anton, hadir lagi Miss Anton. Pak Khalid, kalau perih sama nyeri kapan hilangnya sih Pak? Menurut pengalaman Bapak, soalnya saya udah 1 bulan masih suka nyeri. Lah baru 1 bulan nih. Saya cuma masih nyeri 1 bulan ya. Kapan hilangnya? Kalau 1 bulan belum waktunya hilang. Dia masih suka sekali bersemayam di anus kita ya, nyeri itu baru 1 bulan. Tenang ya. Kira-kira 1,5 bulan lah mulai berkurang, tapi belum berkurang loh ya, belum hilang loh ya. Sampai 2 bulan kadang-kadang. Enggak apa-apa itu. Itu ada lagi teman kita Riana Rera. Ini baru, ini sepertinya teman baru ini. Assalamualaikum Pak Khalid. Saya setelah 1 minggu operasi muncul benjolan 1 besar karena fases yang agak besar. Enggak apa-apa, sama seperti saya juga dulu 1 minggu muncul benjolan 2. Enggak lama muncul benjolan lagi, enggak tahu kenapa benjolan kedua. Benjolannya sampai nutup anus, iya sama, itu berapa lama kempesnya. Coba diolesi minyak tawon, itu sebulan 1,5 bulan biasanya kempesnya. Ya, jangan khawatir, itu bukan ambeien, insya Allah bukan ambeien kumat ya. Itu benjolan yang sering muncul memang setelah operasi.
Oke, ada Bapak Oro hadir lagi. Bapak Khalid, kalau kering luka dalam itu kapan Pak? Mohon penjelasannya ya Pak. Nanti Pak, nanti akan kering Pak. Kapan lah ya, kapan-kapan lah Pak ya. 3 minggu, 3 bulan, 4 bulan insya Allah kering Pak. Bapak Oro tenang, semangat ya. Ini Bapak Oro ini sebenarnya sudah mau sembuh ini. Cuma belum kering, terus ada benjolan gitu aja. Tapi BAB-nya lancar. Berikutnya ada Tasri Mardi, ini juga baru, ini teman kita baru. Assalamualaikum Mas, saya sudah operasi hampir 3 bulan tapi kok masih sakit, kadang nyeri dan kadang gatal, tapi BAB-nya sudah lancar dan kemarin saya kontrol tapi katanya dokter sudah sembuh. Ya menurut saya ini sudah sembuh kok. Menurut saya ini juga sudah sembuh ya, nyeri terus gatal biasa, itu direndam aja air hangat ya, agak-agak panas gitu dikasih detol. Kemudian ada manusia M Sanusi ya, Mas Khalid, saya udah businasi, udah pakai lilin 2 cm. Sorry 2 meter, 2 cm betul. Masuk, apakah businasi rutin hasilnya permanen? Soalnya saya BAB masih susah. Entah saya bingung. Padahal businasinya udah lumayan gede, apa gedein lagi ya. BAB saya setelunjuk paling gede segede jempol. Apakah dulu Mas Khalid dulu pasca 2 bulan mengalami penyempitan dan bisa normal kembali seiring berjalannya waktu. Nah ini udah bagus, ini 2 cm masuk itu udah gede. Ini kalau sulit BAB biasanya keras ya, biasanya keras. Dan ini coba makannya aja diatur ya, makanan yang lembek-lembek. Saya juga dulu malah saya nggak businasi ya, saya nggak businasi dan bisa normal sekarang ya, meskipun sedikit kecil anunya. Nggak apa-apa Bang, ini kalau mau naikin 2 cm lebih nggak apa-apa ya, tapi menurut saya ini sudah bagus, sudah gede. Kalau nggak sakit nggak apa-apa dinaikin ukurannya untuk businasi lilinnya. Dulu 2 bulan mengalami penyempitan. Saya agak kecil memang punya saya khawatir dioperasi lagi. Nggak usah khawatir, ini udah mau sembuh kok ya, udah mau sembuh. Kemudian ini dikomentari oleh Rayli, mulai businasi di minggu berapa? Minggu ke-5 dan ke-6. Dijawab, pas ngerasa susah BAB tapi kata dokter dites colok dubur aman katanya, nggak ada penyempitan. Ini nggak ada Bang, menurut saya punya abang ini nggak ada. Nah, terus ini ada yang komentari, bingung asli nggak tuntas BAB-nya. Tenang, ada Aina Waro, ternyata saya habis makan buah naga Bang, kemarin saya kira ada darahnya, fesesnya lah, sudah nggak makan buah naga, BAB-nya nggak warna merah lagi, polong rasanya ya. Ini buah itu pengaruh ya terhadap fases. Jadi ini gara-gara makan buah naga merah dikira berdarah. Dulu lucu, dia itu ngotot, saya ini kok tiba-tiba keluar banyak darah, saya alah paling itu haid. Haid itu Mbak, itu haid. Enggak, saya enggak. Terus bentar kemudian tuh dicek, iya Bang saya ternyata lagi haid. Ini kadang saking paniknya ya, begitu pikirannya kemana-mana, ada darah haid dikira darah dari anus ya. Itu sering terjadi kayak begitu-begitu. Ini ada darah makan buah naga, keluarnya merah, kemudian dikira berdarah. Kadang-kadang semangka juga gitu ya, menyangka itu membuat berdarah betulan ya. Begitu saudara-saudara, tenang ya, sudah mau pada sembuh, doakan semua pada mau sembuh. Ini dilihat dari komen-komennya. Dan masih Abah Oro ini yang sering hadir ini, tenang ya Pak ya, ini paling nanti 4 bulan lah sembuh lah, sembuh sambil wiritan aja, sembuh begitu ya, nanti sembuh sendiri. Tetap rileks, tetap bersemangat, tetap bersenang-senang ya, bergembira. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebar video saya ini ke grup-grup WA Anda. Di situ saya yakin ada beberapa yang sakit ambien tapi malu untuk bercerita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.